Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kasiman Channel. Seperti biasa, Kasiman Channel jalan-jalan atau napak tilas di jejak leluhur kita, atau berwisata religi, atau yang dikenal dengan berziarah atau berziarah ke makam para wali yang berada di bumi Indonesia ini. Dan pada kesempatan kali ini saya sedang berziarah di salah satu Wali Songo atau Wali 9 yang masih berada di Jawa Tengah. Kali ini saya berziarah di Sunan Kudus yang berada di Kota Kudus, Jawa Tengah. Dan Sunan Kudus ini, beliau merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa khususnya, atau yang menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah. Sunan Kudus memiliki nama Ja'far Shodiq, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang, Panolan, sebelah utara kota Blora, Jawa Tengah. Selain belajar agama kepada ayahnya, Ja'far Shodiq juga belajar kepada beberapa ulama yang terkenal di Jawa. Di antaranya kepada Kiai Telingsing atau Ki Ageng Ngerang dan Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu agama dari Kiai Telingsing, Raden Ja'far Shodiq mewarisi kekuatan, ketekunan, dan kedisiplinan dalam mengejar atau mencapai cita-citanya. Selanjutnya, Raden Ja'far Shodiq juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Dan dikutip dari Takwil Santri, perjuangan Sunan Kudus dalam menyebarkan agama Islam tidak berbeda dengan para wali lainnya, yaitu senantiasa dipakai jalan kebijaksanaan dengan di saat dan taktik yang demikian itu, rakyat dapat diajak memeluk agama Islam. Di Kudus pada waktu itu penduduknya masih banyak yang belum beriman. Untuk mengajak mereka masuk Islam tentu bukannya pekerjaan yang mudah. Terlebih mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat lama, jumlahnya tidak sedikit. Di dalam masyarakat seperti itulah Ja'far Shodiq harus berjuang menegakkan agama, terutama agama Islam. Pada suatu hari, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq membeli seekor sapi. Dalam riwayat lain tersebut Kebo Gumarang. Sapi tersebut berasal dari India, di bawah para pedagang asing dari kapal besar. Sapi itu ditambatkan di halaman rumah Sunan Kudus.
Rakyat Kudus yang kebanyakan beragama Hindu itu bergerak hatinya ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Sunan Kudus terhadap sapi itu. Sapi dalam pandangan Hindu adalah hewan suci yang menjadi kendaraan para dewa. Menyembelih sapi adalah perbuatan dosa yang dikutuk para dewa. Lalu, apa yang dilakukan Sunan Kudus? Apakah Sunan Kudus hendak menyembelih sapi di hadapan rakyat yang kebanyakan justru memujanya dan menganggap binatang keramat? Itu berarti Sunan Kudus melukai hati rakyat sendiri. Dalam tempo singkat, halaman rumah Sunan Kudus dibanjiri rakyat, baik yang beragama Islam maupun Buddha. Setelah jumlah penduduk yang datang bertambah banyak, Sunan Kudus keluar dari dalam rumahnya. Sedulur-sedulur yang saya hormati, segenap sanak kadang yang saya cintai, Sunan Kudus membuka suara. Saya melarang saudara-saudara menyakiti apabila menyembelih sapi. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah mengalami saat yang berbahaya, hampir mati kehausan dalam seekor sapi datang menyusui saya, kata Sunan Kudus. Mendengar cerita tersebut, para pemeluk agama Hindu terkagum-kagum. Mereka menyangka Jafar Shodiq itu adalah titisan Dewa Wisnu, maka mereka bersedia mendengarkan ceramahnya. Demi rasa hormat saya kepada jenis hewan yang pernah menolong saya, maka dengan ini saya melarang penduduk Kudus menyakiti atau menyembelih sapi, ujarnya. Kontan para pendukung terpesona atas kisah itu. Sunan Kudus melanjutkan salah satu di antaranya surat-surat Al-Quran, yaitu surat yang kedua di mana dinamakan surat sapi atau dalam bahasa Arabnya Al-Baqarah, kata Sunan Kudus. Masyarakat semakin tertarik. Mereka harus sering-sering datang mendengarkan keterangan Sunan Kudus. Sesudah simpati itu berhasil diraih, akan lapanglah jalan untuk mengajak masyarakat berduyun-duyun masuk agama Islam. Seperti diketahui, rakyat Jawa banyak melakukan adat istiadat yang aneh, yang kadang-kala bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, berkirim sesaji di kuburan untuk menunjukkan belasungkawa atau berduka cita atas meninggalnya salah seorang anggota keluarga. Selamat neloni. Adat tersebut tidak ditentang secara keras oleh Sunan Kudus, melainkan diarahkan dalam bentuk Islami. Peninggalan lain dari Sunan Kudus adalah permintaan kepada masyarakat untuk tidak memotong hewan kurban sapi dalam merayakan Idul Adha, untuk menghormati masyarakat penurut agama Hindu dengan mengganti kurban sapi dengan memotong kurban kerbau. Pesan untuk memotong kurban kerbau ini masih banyak ditaati oleh masyarakat Kudus hingga saat ini. Riwayat lain menyatakan Sunan Kudus juga termasuk salah seorang pujangga yang berinisiatif
mengarang cerita-cerita pendek yang berisi filsafat serta berjiwa agama. Di antara buah ciptaan yang terkenal ialah Gending, Masku, Mambang, dan Micil. Di dalam riwayat dikisahkan Raden Djawar Sodik itu suka mengembara baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah. Sewaktu berada di Mekah, beliau menunaikan ibadah haji. Kebetulan di Mekah ada wabah penyakit yang sukar diatasi. Penguasa negeri Arab mengadakan sayembara. Siapa yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak orang yang mencoba tapi tidak pernah berhasil. Pada suatu hari Sunan Kudus atau Djawar Sodik menghadap penguasa negeri itu, tapi kedatangannya disambut dengan sinis. Dengan apa Tuhan akan melenyapkan wabah penyakit itu? Tanya sang amir. Dengan doa, jawab Djawar Sodik dengan singkat. Kalau hanya doa, kami sudah puluhan kali melakukannya di tanah Arab ini. Banyak ulama yang syekh ternama, tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini. Saya mengerti memang tanah Arab ini gudangnya para ulama, tapi jangan lupa ada saja kekurangannya sehingga doa mereka tidak dikabulkan atau terkabulkan, kata Djawar Sodik. Sungguh bernai Tuhan mengatakan demikian, kata amir itu dengan nada berang. Apa kekurangannya mereka, kata raja. Anda yang menyebabkannya, kata Djawar Sodik dengan tenangnya. Anda telah menyajikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharapkan hadiah. Sang amir pun terbungkam 1000 bahasa atas jawaban itu. Djawar Sodik lalu persilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tak disia-siakan secara khusus. Djawar Sodik berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit mengganas di negeri Arab telah menyingkir bahwa beberapa orang yang menderita sakit keras secara mendadak langsung sembuh. Rasa kagum mulai menjalari hatinya. Hadiah yang dijanjikan bermaksud diberikan kepada Djawar Sodik. Tapi Djawar Sodik menolaknya. Dia hanya ingin minta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang amir mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di penginapan Masjid Kudus yang didirikannya sekembalinya dari tanah suci Mekah. Demikian itu tadi kisah hidup atau sejarah Sunan Kalijaga yang makamnya berada di kota Kudus, dan beliau ini adalah salah satu Wali Songo atau Wali 9. Dan mungkin dari saya ada kata-kata yang salah, lokasi atau tempat. Yang lebih berpengalaman atau banyak pengetahuan bisa taruhkan di kolom komentar.
Jangan lupa dukung channel saya biar lebih kembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Dari saya, Kasiman Channel, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.